Setelah pada cair di saudaranya, gaskan lagi di aplikasi yang masih saudaranya. Ternyata ikutan lumer juga cuy. Hanya dengan data dan KTP yang pernah gua ngajuin di saudara lainnya selama belum pada galbay itu pasti auto cair ya, dan langsung mendarat ke rekening kalian. Lumayan bisa buat beli jajan, siapa saja bisa dicairkan, masih pengguna baru, pengguna lama, umur 18 tahun juga bisa, dan pastinya kalian yang masih pelajar ataupun mahasiswa bisa untuk pengajuan di aplikasi ini. Lumayan bisa buat beli gorengan dan juga beli pulsa selama sebulan ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari banyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman 1 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman 14 hari. Nah, di sini gue mengajukan itu pada tanggal 28 bulan 11 2021, hanya berselang 1 hari setelah gue bayarkan untuk di saudara lainnya ya. Nah, ntar gue kasih tahu saudara lainnya apa. Dan di sini gue mengajukan pada pagi hari, tentunya jam 9 lewat 6 menit ya. Dan disetujui itu pada tanggal yang sama, tanggal 28 bulan 11 2021 pada jam 9 lewat 15 menit 10 detik. Jadi sekitaran 9 menitan sampai dengan 10 menitan untuk peninjauannya dan langsung di ACC ya. Nah, emang gini cuy, kalau kalian sudah pernah ngajuin di saudaranya dan membayarkan dan mempunyai riwayat yang bagus, namun kalau mempunyai riwayat macet ataupun belum pernah meminjam sama sekali di aplikasi ini ya, entah itu mungkin juga KTP-nya sudah pernah meminjam di aplikasi pinjol lainnya dan juga udah galbay, ataupun mungkin punya catatan buruk di salah satu saudaranya, itu biasanya yang membuat kalian ditinjau lama banget ya. Namun untuk pencairannya ini gua nggak tahu apakah cepat atau gimana. Soalnya di sini peminjaman gua baru disetujui, tetapi ini udah pasti cair jikalau sudah ada centang seperti ini ya cuy. Nah, kalau sudah centang yang seperti ini itu 99,9% akan ditransfer juga kok ya, dan nggak bakalan digantung. Soalnya kalau kalian digantung itu palingan tetap bakalan cair, namun itu biasanya menunggu antrian dari pencairan. Soalnya banyak banget yang
mengajukan di aplikasi ini, bahkan pencairannya juga banyak banget ya. Namun jikalau kalian udah 3 kali 24 jam belum pada dicairkan ya, masih centang seperti ini, ada baiknya kalian hubungi nomor customer service dari aplikasinya saja ya, agar kalian bisa langsung cepat diproses dan langsung ditransfer ke rekening kalian ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti jikalau sudah masuk transferannya itu langsung status peminjaman itu berhasil, dan untuk tanggal pengembaliannya akan langsung keluar ya teman-teman, dan juga untuk detail pembayaran dan lain-lain ya. Nah, di sini gua menggunakan akun Bank BRI untuk pencairannya. Jadi jikalau kalian yang punya akun BRI itu gunakan saja. Soalnya kata beberapa orang di grup-grup pinjol yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini, itu yang paling cepat adalah Bank BRI ya. Sebenarnya sih kalau di aplikasi ini bisa dicairkan melalui akun Dana, itu gua langsung pasang aja tuh akun Dana ya. Soalnya juga biasanya akun Dana itu ataupun e-wallet itu paling cepat ketimbang menggunakan rekening. Namun kalau nggak ada ya lebih baik saja kalian gunakan rekening. Namun kalau kalian juga nggak mempunyai rekening, daripada repot mau buat lagi, namun minimal kalian menggunakan rekening ya, dan rekeningnya ini wajib sama dengan pengguna KTP ataupun si pemegang KTP ataupun yang pengajuannya. Soalnya kalau berbeda ataupun kalian pinjam ke orang lain itu nggak bakalan bisa cuy ya, kalau nggak sinkron ya. Ya minimal kalau kalian mau pinjam akun orang lain ya pinjam sekalian aja semua sama KTP dan rekening. Yang penting untuk verifikasi wajah harus orang tersebut juga ya. Soalnya di sini nggak bisa untuk digonik, dan bahkan untuk verifikasi wajahnya agak sedikit ketat, nggak sama dengan pinjol-pinjol yang lagi error ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Ada Modal, dan untuk aplikasi Ada Modal ini juga udah tergolong lama ya. Namun buat kalian yang baru meminjam itu biasanya belum pada tahu dengan aplikasi ini, dan dia adalah saudara dari aplikasi Cash Cepat, kemudian Pinjamindo, Modal Nasional, dan apalagi ya cuy, gua lupa ada lagi tuh cuy untuk saudaranya. Nah makanya buat kalian yang mengetahui saudaranya ini bisa kalian spill di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng, ataupun mungkin kalian yang sudah pada cair atau sudah pada japo di aplikasi ini, atau mungkin udah ada yang pada galbay di aplikasi ini, bisa ketikkan di kolom komentar apakah DC-nya pada ngomel-ngomel atau gimana, dan mungkin dikirimin surat terlebih dahulu atau gimana ya. Soalnya juga gua belum pernah merawat di aplikasi ini. Rencananya sih akan merawat ya biar bisa gaskan lagi untuk limit kedua, karena ada beberapa orang yang dicairkan tembus 10 juta ya cuy di aplikasi ini ya. Gue juga nggak tahu 2 kali perawatan atau beberapa kali, yang penting dicoba aja terlebih dahulu ya. Mau autol ataupun di ACC itu belakangan aja ya cuy. Nah, dan di aplikasi ini nanti jikalau kalian sudah mendaftar terus dimintai untuk kode OTP-nya dan nggak masuk-masuk, saran gue kalian coba 3 kali terlebih dahulu. Kalau nggak bisa masuk, jalan terakhirnya yaitu dengan meminta kode OTP melalui verifikasi telepon. Nah, nanti itu kalian akan ditelepon dan kalian angkat saja, karena di situ akan ada nomor verifikasi ataupun kode OTP dari aplikasinya ya, biar kalian bisa login dan juga bisa membuat akun. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Ada Modal yang didevelop oleh PT Solid Fintech Indonesia, dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI ya. Namun bentar kita akan cek terlebih dahulu, soalnya akhir-akhir ini banyak aplikasi pinjol yang dicabut izinnya oleh OJK, dan bahkan banyak aplikasi pinjol legal yang udah gede juga tetap dicabut izinnya ya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin ada keterlambatan ataupun mungkin ada pelanggaran atau gimana ya. Dan buat aplikasi ini bisa kalian dapatkan melalui Google Play Store saja, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Dan untuk pengguna iPhone itu kayaknya belum ada ya untuk di App Store ya. Soalnya untuk aplikasi ini kayaknya sih baru tersedia di pengguna Android saja. Nah, makanya kalau kalian mau ngajuin wajib menggunakan Android ya. Namun kalian bisa cek saja terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut ke detail aplikasinya ini, kita ke daftar aplikasi yang berizin OJK terlebih dahulu. Oke, ini dia teman-teman daftar aplikasinya. Sebelum kita lihat, kita cek terlebih dahulu apakah ada aplikasinya atau udah dicabut izinnya. Dan kita lihat, nah ini kok nggak ada ya. Coba kita mungkin salah penulisan ya. Kita sambung dan oke, ternyata kayaknya ada ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, ini benar ya teman-teman, Ada Modal ya di nomor 94, dan dia juga sudah berizin. Jadi ini nggak perlu diperpanjang lagi untuk izinnya. Nah, ini PT Solid Fintech Indonesia. Selanjutnya di sini 8 September
Kemudian di sini memang hanya diperuntukkan untuk para pengguna Android saja ya. Jadi untuk pengguna iOS ataupun iPhone belum bisa ya, teman-teman. Nah, makanya kalau kalian pengen ngajuin wajib download dulu aplikasinya melalui Play Store dan gunakan handphone Android ya. Nah, ntar di akhir video gua akan spill beberapa tipsnya dan handphone apa yang gua gunakan untuk pengajuan di aplikasi ini ya. Oke, kita kembali ke pembahasan awal. Nah, selanjutnya untuk aplikasi ini dia baru mencapai 500.000 download, masih tergolong rendah ya ketimbang beberapa saudara lainnya seperti Cash Cepat dan juga Modal Nasional ya. Masih tergolong dikit banget ya. Namun untuk pencairannya sama sih ya teman-teman, lagi meningkat banget untuk saat ini. Nah, sini untuk ratingnya 4,3. Kemudian untuk ulasannya masih dikit juga sih ya, masih 82.000 ulasan. Selanjutnya di sini ada brosur dari aplikasinya, ini cukup menarik, kita lihat terlebih dahulu. Untuk pengajuan hari ini itu biasanya dicairkan besok maksimal ya. Namun kalau misalkan pencairan lagi nggak numpuk, itu akan langsung dicairkan hari itu juga ya. Yang penting di ACC-nya bukan di sore hari atau. Nah, jadi ketimbang aplikasi saudara lainnya, ini masih mudah banget ya. Soalnya dia baru dirilis itu akhir tahun 2020 dan memang pada saat itu aplikasi-aplikasi pinjol lagi marak-maraknya melakukan pencairan dan lagi naik-naiknya ya cuy. Nah, di sini untuk izin aplikasinya, loh kok di sini dia bisa membaca konten penyimpanan bersama ya. Nah, ini yang gua masih pertanyakan nih cuy ya. Soalnya kalau di pinjol legal itu biasanya hanya lokasi dan juga kamera dan juga mikrofon biasanya ya. Namun buat kalian yang tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya gimana. Soalnya juga gua belum pernah jatuh tempo ataupun galbay di aplikasi ini. Dan buat kalian yang mengetahui DC lapangannya gimana bisa ketikkan di kolom komentar ya biar kita bisa sharing-sharing. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi, ada modal, ada logo OJK dan bagian dari FPI juga. Selanjutnya di sini kita masuk, kita scroll saja terlebih dahulu dan kita tekan setuju. Nah, di sini tampilannya memang mirip dengan aplikasi Cash Cepat, Pinjam Indo, Modal Nasional dan beberapa aplikasi saudara lainnya ya. Dan kalau nggak salah ini untuk kode OTP-nya apa ya? Namun untuk kode OTP-nya ini gue lupa apa ya teman-teman, soalnya kemarin ini hanya mendapatkan kode OTP melalui telepon saja ya, jadi bukan melalui SMS dan nggak kelihatan tuh apakah dari ada modal ataupun mungkin dari KSP Merdeka ataupun Fintech Asia dan lain-lain ya, jadi nggak ketahuan untuk saudara lainnya ya. Jadi gue nggak bisa tahu untuk saudara lainnya selain beberapa yang tadi gue sebutin. Nah, di sini pengajuan saja segera. Nah, untuk pengisiannya juga sama dengan saudara lainnya ya, tampilannya juga sama. Dan di sini gua bahasnya singkat saja ya cuy, dari data pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat dan tambah foto ya. Nah, untuk pengisian data pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat itu sama saja seperti aplikasi peminjaman online pada umumnya dan pastikan wajib menggunakan data pribadi saja ya. Kalaupun data pribadi kalian sudah pernah meminjam di pinjol lainnya ataupun di pinjol saudaranya, itu bisa mengajukan. Yang penting pengajuan kalian di saudara lainnya itu nggak galbay ataupun nggak japo ya. Kalau lancar-lancar itu bisa langsung ngajuin saja dan biasanya sih auto ACC. Akan tetapi kalau kalian mempunyai peminjaman di aplikasi saudaranya terus kalian galbay ataupun mungkin jatuh tempo selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sih kemungkinan besar nggak bakalan di ACC ya teman-teman kalau untuk pengajuan di aplikasi ini lagi ya. Dan juga kalau kalian mempunyai KTP yang udah blacklist OJK itu juga nggak bisa ya. Nah, di sini untuk tambah fotonya ataupun dokumennya ini kalian upload minimal 1 bukti pekerjaan ya. Nah, yang paling gampang itu hanya untuk bukti sedang bekerja ataupun sedang di tempat bekerja ya, seperti ini contohnya ya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini foto tempat bekerja. Namun kalau lebih bagusnya lagi kalian itu menggunakan seragam kerja ya untuk foto di tempat bekerja ataupun sambil bekerja ya. Soalnya kalau untuk mengisikan ID card karyawan itu kadang di tempat pekerjaan kita itu nggak semua mempunyai ID card. Selanjutnya slip gaji juga agak sedikit sulit soalnya slip gajinya harus diketik ya, bukan ditulis tangan ya. Nah, selanjutnya di sini apalagi ya untuk tambah fotonya, surat keterangan kerja. Nah, ini juga membutuhkan waktu dan nggak semua orang mempunyai. Selanjutnya di sini ada foto rekening koran. Nah, kalau ini mah gampang sih ya teman-teman, kalian bisa screenshot saja ataupun ke bank terdekat saja untuk foto rekening korannya. Nah, ini biasanya untuk mengetahui limit yang kita dapatin ya. Nah, oke, sedikit tips dari gue, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, ajukan dengan handphone yang nggak mempunyai aplikasi lainnya di handphone kalian ya. Maksud gue aplikasi
aplikasi peminjaman online ya. Soalnya di keterangan aplikasinya tadi yang kita lihat di Google Play Store itu dia bisa membaca beberapa dokumen ya. Takutnya dia bisa mengetahui beberapa aplikasi pinjol yang ada di handphone kita. Nah, makanya kalau kalian mempunyai rawatan dari aplikasi saudaranya ataupun aplikasi lainnya, minimal kalian copot terlebih dahulu pemasangannya, uninstall terlebih dahulu. Nanti jikalau sudah di ACC, baru kalian pasang kembali. Namun kalau kalian untuk perawatan kedua, ketiga, itu kalian copot lagi aplikasi lainnya ya. Karena ini berpengaruh ya cuy. Dan pastinya di sini gue menggunakan handphone Samsung ya. Dan kalau kalian mau mengajukan bisa coba saja. Namun ACC atau tidaknya itu kembali lagi ke Hoki dan juga tim audit dari aplikasinya masing-masing ya. Dan jangan lupa nanti ini akan ditelepon oleh tim auditnya dan pastikan kalian angkat dan juga kalian jawab pertanyaannya satu persatu ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ada modal ini. Dan buat kalian yang masih bingung ataupun masih ingin bertanya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah gue akan balas dan juga support satu persatu kalau gue ada waktu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!